semuanya, selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kiawaen Kroon, biasa disapa Ivon Kroon. Sekarang saya berada di semester 5. Mata kuliah yang saya program sekarang adalah Pendidikan Inklusi di kelas 5A. Saya juga merupakan mahasiswi kampus mengajar angkatan ke-6. Penempatan sekolahnya di SD Impres Wolowona 1. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi itu seperti apa. Jadi, pendidikan inklusi merupakan salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengedepankan kesempatan belajar bagi semua individu tanpa memandang perbedaan kemampuan, keberagaman, atau kondisi fisik maupun mental. Konsep inklusi ini muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan eksklusi pendidikan yang telah lama menjadi masalah dalam masyarakat. Pendidikan inklusi di lingkungan perguruan tinggi akan memperkuat fondasi pandangan inklusif dan berkeadilan antar warga kampus. Hal ini bukan sekedar langkah untuk memberikan peluang belajar kepada individu dengan kebutuhan khusus, tetapi juga merupakan transformasi yang mendalam terhadap sistem pendidikan yang memberikan dampak yang memiliki relevansi krusial dalam membentuk budaya inklusif, mendukung keterampilan interpersonal, mendorong inovasi dalam pembelajaran, hingga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi realitas dunia yang semakin kompleks. Jadi, pentingnya pendidikan inklusi di perguruan tinggi tergambar dengan jelas dalam beberapa aspek utama. Pertama adalah tentang terwujudnya akses yang setara terhadap pendidikan tinggi, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM, menjembatani kesenjangan sosial, dan menghapus hambatan yang ada bagi individu dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari perbedaan kemampuan atau latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi, meraih pengetahuan, dan pengembangan diri melalui pendidikan tinggi. Pendidikan inklusi menciptakan lingkungan yang beragam, di mana mahasiswa-mahasiswi dari berbagai latar belakang dan kemampuan dapat saling belajar dan tumbuh bersama. Dengan demikian, akan merangsang pertukaran ide, pandangan, dan pengalaman yang beragam, membantu mahasiswa-mahasiswi mengembangkan keterampilan interpersonal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan interpersonal yang dibutuhkan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin berkembang secara global perlu diasah dan dilatih secara intensif. Keterampilan tersebut diantaranya adalah keterampilan berkomunikasi
dan berkolaborasi. Keterampilan interpersonal yang dilatih di dalam lingkungan yang beragam dan berkembang dalam budaya, pandangan, dan kemampuan yang berbeda mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan pemecah masalah yang tangguh. Maka dari itu, pendidikan inklusi juga berperan penting dalam mendorong perkembangan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Perguruan tinggi perlu merancang kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan mahasiswa-mahasiswi, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan mendalam, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, pendidikan inklusi memainkan peran kunci dalam membentuk budaya inklusi di masyarakat. Semua orang yang terlibat dalam pendidikan inklusi, termasuk dosen, mahasiswa-mahasiswi, dan tenaga kependidikan, akan membawa nilai-nilai inklusif di dalam lingkungan kerja, keluarga, dan komunitas, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih ramah dan adil. Yang berikut, adapun tujuan-tujuan dari pendidikan inklusif itu seperti apa? Tujuan yang pertama, pendidikan inklusif merupakan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan minat dan bakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan pendidikan inklusif yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif. Kunci utama yang menjadi prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan semua peserta didik. Prinsip adaptasi berarti dalam melaksanakan pendidikan inklusi, satuan pendidikan harus memperhatikan 3 dimensi dalam melakukan proses penyesuaian. Yang pertama, kurikulum, yang kedua, instruksional, dan yang ketiga, lingkungan belajar atau ekologis. A. Adaptasi kurikulum terkait dengan
penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Pada adaptasi kurikulum, guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar. Peserta didik berdasarkan hasil asesmen dalam proses adaptasi kurikulum satuan pendidikan harus. Yang pertama, fleksibel dan inovatif. Yang kedua, memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif. Yang ketiga, membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu. Yang keempat, memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan bekerja sama dalam satu tim. Yang kedua, B. Adaptasi pembelajaran terkait cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan oleh guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Dalam hal ini, guru diberikan keluasan, kesempatan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di dalam kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ke-C, adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran. Suasana dalam pembelajaran di mana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran itu dilakukan, termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Yang berikut, penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan model yang pertama, eskalasi atau akselerasi, yaitu program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Model ini terutama diterapkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa, serta memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Yang kedua, duplikasi atau model duplikasi yang artinya kurikulum yang digunakan oleh PDBK sama dengan kurikulum yang digunakan oleh peserta didik pada umumnya non-PDBK. Mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu berat, sehingga masih dapat mengikuti kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, simplikasi atau modifikasi, yang artinya kurikulum umum dimodifikasi dan disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi
dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Modifikasi dan penyederhanaan kurikulum dapat dilakukan dalam satu atau lebih dari hal-hal berikut, yaitu tujuan, isi, metode, dan cara penilaian. Yang berikut substitusi. Ada beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Contoh kegiatan menggambar tidak perlu diberikan bagi anak dengan hambatan penglihatan, diganti dengan kegiatan yang lain yang setara, misalnya menyanyi atau membuat pantun atau membuat patung dari bahan yang lunak. Contoh lain, anak dengan hambatan pendengaran mungkin tidak perlu mengikuti pelajaran listening dan dapat digantikan dengan kegiatan yang setara, misalnya mengarang, menulis cerita. Yang berikut omisi. Omisi yang artinya beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan, menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus yang bersifat individu berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang peserta didik berkebutuhan khusus atau singkatan dari PDBK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai yang pertama, yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Yang kedua, memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Yang ketiga, anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan atau layanan khusus. Selain cakupan tersebut di atas, konsep peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PDBK yang bersifat sementara atau temporer dan PDBK yang bersifat menetap atau permanen. PDBK yang bersifat sementara atau temporer adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. PDBK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, antara lain anak-anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual. Jadi, sekian penjelasan saya tentang pendidikan inklusi itu seperti apa. Semoga dengan penjelasan saya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.